NIM akhiran 71 dari kelas mata kuliah Statistika B. Di sini saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang analisis regresi. Baik, langsung saja kita masuk ke bab analisis regresi. Untuk yang pertama, istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Galton. Galton menemukan fakta bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi untuk memiliki anak tinggi, dan begitu pula sebaliknya bagi orang tua yang pendek untuk memiliki anak pendek. Tinggi rata-rata anak yang lahir dari orang tua dengan ketinggian tertentu cenderung bergerak menuju ketinggian rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, tinggi anak dari orang tua yang luar biasa tinggi atau dari orang tua yang sangat pendek bergerak menuju ketinggian rata-rata penduduk. Secara sederhananya, analisis regresi merupakan analisis yang berusaha untuk meramalkan dan memperkirakan secara matematis apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk yang selanjutnya, tujuan dari analisis regresi adalah untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diungkap oleh Eisenhower dan Levin, yaitu analisis regresi merupakan alat statistik untuk mengestimasi atau menduga hubungan antar variabel. Kemudian, Gujarati juga mengemukakan pendapatnya, yaitu bahwa analisis regresi merupakan alat yang digunakan untuk menerangkan ketergantungan variabel tak bebas atau Y dengan satuan atau lebih variabel bebas atau X, dengan tujuan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tak bebas apabila variabel yang menerangkan sudah diketahui. Dalam hal ini, berarti analisis regresi adalah meramal rata-rata variabel Y melalui variabel X. Dan bentuk peramalan atau prediksi dalam analisis regresi dapat ditulis dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Keterangannya, A yaitu konstanta nilai Y apabila X sama dengan 0. B yaitu koefisien regresi apabila ada kenaikan memiliki tanda plus atau penurunan yang memiliki tanda negatif terhadap nilai Y apabila X berubah 1 unit. Kemudian Y yaitu variabel tak bebas dan X yaitu variabel bebas. Analisis regresi sebagai alat analisis. Ada beberapa persyaratan yang sebelum menggunakannya harus ada beberapa persyaratan, yaitu diantaranya ini menurut Kadir tahun 2014. Untuk yang pertama, terdapat logika konseptual yang menghubungkan antara variabel bebas atau prediktor dan variabel tak bebas atau kriterion. Atau artinya, hubungan prediktor dan kriterion mempunyai dasar rasional yang kuat untuk didukung oleh teori yang kuat. Kemudian yang kedua, pada umumnya prediktor mendahului kriterion. Atau artinya, dalam urutan waktu, prediktor lebih dulu terjadi, kemudian baru kriterion. Sebagai contohnya, pemberian renumerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai, sehingga dapat dipelajari bahwa kinerja pegawai sebagai pengaruh dari pemberian renumerasi. Kemudian yang ketiga, terdapat pengaruh atau direct effect, yaitu dari prediktor ke kriterion, atau dalam representasi simbol ditulis sebagai anak panah yang berkepala satu. Misalnya, prediktor sama dengan X
dan kriterion sama dengan Y, maka arah pengaruh ditulis X anak panah Y, atau bisa dibaca pengaruh X terhadap Y, bukan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan analisis korelasi, di mana hubungan X dan Y atau sebaliknya Y dan X bermakna sama. Jadi, X berkorelasi dengan Y memiliki makna yang sama, yakni Y berkorelasi dengan X. Untuk kemudian yang nomor 4, terdapat kontrol syarat statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Contohnya, dalam analisis regresi ganda Y atau X1 dan X2, maka pengaruh X1 terhadap Y adalah korelasi unik X1 terhadap Y dengan mengontrol korelasi X2, dan begitu pula pengaruh X2 terhadap Y adalah korelasi unik X2 terhadap Y setelah mengontrol korelasi X1. Kemudian di dalam analisis regresi itu terdapat dua model desain penelitian, yaitu yang pertama variabel tak bebas atau Y dan variabel bebas atau X. Model ini disebut sebagai analisis regresi sederhana. Dan yang kedua, satu variabel tak bebas dan lebih dari satu variabel bebas. Maka model ini disebut dengan multiple regresi atau regresi ganda yang akan dibahas di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Khotimatul Masruroh, NIM 23010180045. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Teman-teman bisa menyimak videonya beserta menyimak buku statistika yang ditulis oleh Fajri Ismail di halaman 376 pada poin analisis regresi sederhana.